Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya dengan Muhammad Akbari. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam penilaian. Jadi prinsip-prinsip dalam penilaian itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama itu ada valid, yang kedua objektif, yang ketiga itu ada adil, yang keempat ada terbuka, yang kelima itu ada bermakna, yang keenam itu mendidik, yang ketujuh ada menyeluruh, yang kedelapan berkesinambungan, dan yang terakhir kesembilan itu ada konsistensi. Yang pertama itu valid. Maksudnya, penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaian tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar. Penilaian hasil belajar oleh pendidik itu harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan, seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua itu ada objektif. Objektif ini penilaian yang bersifat objektif, tidak memandang atau membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat dari kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang selanjutnya itu ada adil. Maksudnya peserta didik berhak memperoleh nilai secara adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Semua murid berhak diperlakukan sama saat KBM atau kegiatan belajar mengajar maupun dalam penilaian, dan nilai yang diberikan itu sesuai dengan kenyataan hasil belajar peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat, terbuka. Maksudnya penilaian harus bersifat transparan dan pihak yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut. Dari aspek apa saja nilai tersebut diambil, didapatkan dari dasar manakah pengambilan keputusan tersebut, dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai akhirnya dapat tertera dan diterima. Itu harus dijelaskan. Yang selanjutnya itu bermakna. Maksudnya penilaian hasil belajar oleh pendidik itu memiliki arti, makna, dan manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain, terutama pada pendidik tersebut, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Yang keenam yaitu sifatnya mendidik. Penilaian hasil belajar harus dapat mendorong dan membina peserta didik maupun pendidik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara memperbaiki kualitas belajar mengajar. Yang ketujuh itu bersifat menyeluruh. Jadi penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Penilaian meliputi pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau afektif. Yang kedelapan yaitu berkesinambungan. Maksudnya pelaksanaan penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, akuntabel. Jadi penilaian hasil belajar oleh pendidik itu dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.